Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan mengenai kisah-kisah luar biasa yang dialami para jamaah haji maupun umroh. Seperti apakah kisahnya? Dan apa saja keajaiban-keajaiban yang terjadi di tanah suci tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sebagian orang meyakini dosa yang diperbuat akan langsung diazab ketika mereka menjalani ibadah umroh atau haji. Ujungnya, mereka menjadi takut untuk berangkat ke tanah suci. Lantas, apakah anggapan tersebut memanglah benar? Apabila ada orang takut akan balasan dosa, maka hal itu perlu disyukuri. Sebab, itu artinya dia masih punya iman, dan menyadari adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, soal balasan dosa sejatinya tidak hanya bisa terjadi di tanah suci ketika haji ataupun umroh. Barang siapa yang melakukan keburukan atau maksiat, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dilakukannya. Quran Surat An-Nisa, ayat 123. Hanya saja, Makkah dan Madinah adalah kota suci. Jika ada orang yang memiliki niat jahat di negeri asalnya, kemudian ia batalkan niat itu, maka hal itu bisa ditulis sebagai pahala. Akan tetapi, di Makkah, siapapun yang ingin berbuat jahat, baru niat saja, bisa tetap ada azab Allah. Namun, pembalasan itu tidak hanya ada di Makkah, tetapi dimanapun manusia berada. Berikut akan kami sampaikan kisah tentang kejadian luar biasa, saat mengerjakan ibadah umroh di Tanah Suci. Kaki terbakar saat injak Masjidil Haram. Pernahkah mendengar kejadian aneh saat seseorang pergi ke Tanah Suci, baik tengah menjalankan ibadah umroh maupun haji? Kejadian di luar nalar ini bisa sesuatu yang baik, atau malah sebaliknya. Bisa juga orang itu tengah mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perbuatannya itu sendiri. Terdapat kisah luar biasa di Tanah Suci, yang dialami oleh seorang kiai, dan sebut saja dia bernama Kiai Fulan. Kala itu, Kiai Fulan masih berusia 30 tahun, dan tidak umurnya jauh berbeda dengan mutawif atau pemandu umrohnya. Sesampainya di Makkah, mutawif itu merasa aneh dengan gelagat Kiai Fulan, ketika ia memasuki kawasan Masjidil Haram. Ketika menginjak lantai masjid, tiba-tiba Kiai Fulan langsung mengangkat kakinya. Wajahnya panik dan seperti merasa kesakitan, seakan-akan berjalan di atas duri. Nampak sesekali Kiai Fulan juga mengusap-usap kakinya. Dan di sini sang mutawif menyangka bahwa kaki Kiai muda tersebut sedang merasa kesakitan, sehingga ia tidak nyaman untuk berjalan. Lalu sesampainya di depan Ka'bah, perilaku Kiai Fulan tambah semakin aneh. Tiba-tiba ia melepas kain ihramnya, dan langsung diletakkan di lantai. Kemudian Kiai Fulan meletakkan kaki di atas kain ihram yang telah dilepasnya itu. Padahal, cuaca di Tanah Suci saat itu sejuk, dan lantai masjid pun sebenarnya terasa dingin saat menyentuh kulit. Saat sedang melakukan tawaf, Kiai Fulan tiba-tiba langsung berlari, dan lagi-lagi melempar kain ihramnya, kemudian berdiri lagi di atasnya. Melihat kelakuannya yang aneh, sang mutawif pun memberanikan diri untuk bertanya, yang membuat Kiai Fulan menceritakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Saat kakiku menginjak lantai Masjidil Haram, kakiku seperti berjalan di atas bara api. Ini sangat menyakitkan, panas, dan terasa sakit, kata Kiai Fulan. Melihat keterangan dari Kiai Fulan, sang mutawif merasa heran, karena apa yang dirasakan itu tidaklah dirasakan oleh jamaah lainnya, termasuk dirinya. Lalu mutawif bertanya kepada Kiai muda tersebut, atas apa yang telah diperbuatnya sebelum pergi ke Tanah Suci. Menurutnya, barangkali ada sesuatu yang Kiai Fulan masih terbawa,
hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegurnya saat sedang umroh. Kiai Fulan akhirnya mengakui bahwa selama ini ia sering meminta-minta sumbangan dengan mengatasnamakan agama, tetapi digunakannya untuk kepentingan pribadi. Uang yang diperolehnya itu malah digunakan sendiri, padahal para dermawan memberikannya untuk kepentingan pembangunan pesantren yang diasuhnya selama ini. Namun setelah mendapat teguran saat di Masjidil Haram, Kiai Fulan akhirnya bertaubat. Ia juga berjanji akan meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, serta akan menjadi orang yang lebih amanah. Wanita tua yang dapat azab dan dihinakan saat umroh. Viral di media sosial, seorang wanita mendapat azab ketika berada di Makkah, Arab Saudi. Pasalnya, wanita itu pernah berbuat syirik sebelum melakukan umroh. Hal ini pernah terungkap dalam kanal YouTube Muhammad Sofi Awe, tepatnya beberapa tahun yang lalu. Hafizur Rahman, Ustadz asal Lampung yang kerap memimpin jamaah umroh, ia memiliki pengalaman tidak terduga pada tahun 2014 silam. Diceritakan, ketika itu ia sedang memimpin jamaah umroh dari Banten. Ustadz Hafid menjemputnya dari Bandara Jeddah, lalu berangkat ke Madinah. Dalam rombongan itu, ada seorang wanita parubaya yang berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal. Saat itu, ibu tersebut bertingkah aneh saat melakukan umroh. Ibu ini orang umurnya 60 tahunan lah. Dari wajahnya kelihatan kalau ibu itu sudah tua gitu, tapi dandanannya itu Masya Allah, kayak anak muda gitu, make-upnya tebal. Ujar Ustadz Hafizur Rahman dalam video dikutip tersebut. Kemudian saat melakukan tawaf di putaran ketiga, sang ibu tiba-tiba mengamuk, bak orang gila. Ia tidak ingin disentuh siapapun, dan berkeras ingin pulang ke tanah air naik ojek. Saat kejadian itu, Ustadz Hafid berusaha membujuk ibu tersebut agar tetap tenang, seraya menakut-nakutinya akan diculik oleh orang Arab, hingga akhirnya sang ibu menuruti perkataannya. Selesai tawaf, jamaah umroh lanjut melakukan ibadah sa'i, yakni berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dan sebaliknya. Pada putaran terakhir, ibu itu mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafid pun sigap hendak mengantar sang ibu ke toilet, namun ibu itu malah buang air kecil di celana ketika masih dalam masjid. Ustadz Hafid lantas memanggil petugas kebersihan, untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Ia memutuskan kembali ke penginapan hotel, agar sang ibu bisa mandi dan ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya ibu tersebut kembali bertingkah aneh. Saat ini dengan beraninya ia telanjang bulat, hingga buang air besar di depan hotel. Karena perbuatan itu, polisi pun langsung berdatangan menanganinya. Namun, ibu tersebut tetap berkeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafid kemudian mengambil alih, dan mencari cara lain. Ia menyiramnya dengan air dingin, dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, ibu tersebut langsung dibawa ke kamarnya bersama jamaah ibu-ibu lainnya, untuk segera dimandikan dan dipakaikan baju. Lalu sang ibu dibaringkan di atas ranjang, dan diikat dengan tali pada bagian tangan. Hal ini dilakukan mereka agar si ibu tidak kabur lagi. Kemudian ada salah seorang jamaah umroh yang menceritakan, mengenai siapa sebenarnya sosok ibu tersebut. Katanya, ibu itu dahulu adalah seorang pembantu di rumah orang yang sangat kaya raya. Kemudian, dia berhasil menikah dengan sang majikan. Usut punya usut, ibu tersebut memakai pelet, agar sang majikan jatuh cinta kepadanya. Selang beberapa tahun, sikap suaminya itu berubah menjadi kasar, bahkan memanggil istrinya memakai nama binatang. Diduga, pelet yang dipakai sang ibu sudah menghilang. Mungkin peletnya habis kali, wallahu alam ya. Mungkin majikan ini nggak suka lagi. Jadi, di rumah itu sudah kayak neraka lah istilahnya. Si majikan itu kalau manggil ibu bukan nama dia, tetapi memanggil nama binatang, ujarnya. Mendengar kisah itu, Ustadz Hafid kembali teringat curahan hati ibu tersebut saat mereka berada di Madinah. Ia memang pernah menceritakan kisah serupa, hanya saja tidak secara rinci. Sang ibu juga pernah mengungkap niatnya umroh ke Tanah Suci kepada Ustadz Hafid. Pasalnya, ia ingin mendoakan suaminya agar dapat hidayah.
Sang Ustadz lantas menarik kesimpulan, tampaknya pelet itulah yang membuat ibu tersebut menggila di tanah suci Makkah. Akhir cerita, ibu itu tersadar saat hendak pulang ke Jeddah, sehabis melaksanakan tawaf wada. Dia pun meminta maaf kepada tour leader dan juga kepada Ustadz Hafid. Sadarnya itu dia bilang begini, "Pak Ustadz, saya minta maaf, ketel saya juga minta maaf. Sebab, saya banyak buat malu di sini," ucap si ibu dengan penuh penyesalan. Histeris dan keluar darah haid terus-menerus. Ketika seseorang akan menjalani ibadah umroh, maka ia harus bersih dari segala penyakit hati. Bahkan ada baiknya sebelum berangkat, Anda memperbanyak amal soleh, supaya dilancarkan dalam perjalanan menuju tanah suci. Akan tetapi, bagaimana jika yang kita lakukan justru sebaliknya? Ustadz Muksid Haitami yang seorang tour leader umroh menceritakan, ada kejadian aneh saat dirinya membimbing jamaah yang tiba di tanah suci. Ada seorang wanita yang terus-menerus keluar darah haid, padahal ia sudah minum obat penahan. Dia menceritakan, mulanya ada salah seorang owner travel yang merasa sakit hati, karena salah satu calon jamaah sering membuatnya menangis, akibat perkataan-perkataan yang tidak pantas. Kemudian ketika waktunya tiba berangkat, seluruh jamaah umroh perempuan meminum pil atau obat, yang bisa menahan sementara haid, agar tidak keluar selama melaksanakan umroh. Namun anehnya, seorang wanita malah terus-menerus keluar darah haid. Mulai tiba di Madinah sampai ke Makkah pun, wanita ini selalu mengalami datang bulan. Padahal sama seperti yang lain, ia sudah meminum obat penahan haid tersebut. Usut punya usut, ternyata wanita ini sering berkata kasar kepada sang owner travel, sehingga di tanah suci ia mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu terus menangis dan kecewa, karena tidak bisa melaksanakan umroh akibat haidnya keluar terus-menerus. Benang merahnya adalah, ketika kita melakukan satu kezoliman, sehingga membuat orang sakit hati menangis di tanah suci, maka Allah akan balas secara kontan. Allah akan balas langsung dengan apapun. Itu salah satu contoh, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Ustadz Muksid. Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada siapa saja yang akan pergi ke tanah suci, agar ia selalu membersihkan hatinya. Sebab, ketika masih ada yang menyimpan perbuatan zolim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membayarnya langsung. Jamaah yang tidak bisa melihat Ka'bah saat tawaf. Ustadz Muksid Haitami, seorang pembimbing atau mutawif untuk ibadah haji maupun umroh menceritakan tentang pengalaman yang tak terlupakan saat membawa jamaah beribadah ke tanah suci di Mekah. Ustadz Muksid Haitami pun mengungkapkan bahwa pengalaman tak terlupakan baginya adalah saat ada salah seorang jamaahnya yang umroh tidak bisa melihat Ka'bah. Hal itu terjadi pada tahun 2015 silam dan dialami oleh seorang jamaah ibu-ibu asal Bogor. Pada saat itu, dirinya sempat merasa tidak percaya, lantaran Ka'bah yang sebesar itu, dipikirnya mana mungkin tidak bisa terlihat. Jamaah yang merupakan seorang ibu tersebut baru memberitahunya, saat ia sudah selesai melakukan tawaf pada sekitar pukul 1 dini hari, dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Ustadz tersebut kemudian diminta tolong oleh sang anak, untuk menemui ke kamar ibunya. Saat itu sang ibu rupanya sedang menangis, lantaran ia mengaku tidak bisa melihat Ka'bah ketika tadi melakukan tawaf. Padahal, ibu tersebut berada di lantai 2, dan terdapat kaca transparan yang besar untuk melihatnya dari atas. Yang mana, bagi orang normal hal itu sudah cukup untuk melihat Ka'bah. Sebagai informasi, pada saat itu Masjidil Haram masih dalam proses perbaikan, dan sang ibu yang sudah tua mengenakan kursi roda. Sehingga, harus berada di lantai 2 untuk melaksanakan tawaf. Pandangan sang ibu kepada Ka'bah tembus, jadi hanya bisa melihat tiang-tiang dari Masjidil Haram, dan hanya ada orang-orang yang memutar untuk melakukan tawaf. Iya benar Ustadz, saya tadi gak ngelihat Ka'bah sama sekali, ya saya cuma lihat orang-orang aja pada muter, kemudian lihat tiang-tiang Masjidil Haram aja gitu. Kata sang ibu berdasarkan cerita Ustadz Muksid. Kemudian, si ibu tersebut akhirnya diajak kembali ke Masjidil Haram, untuk melakukan tawaf yang kedua kalinya.
Ustadz Muksid Haitami juga menganjurkan kepada sang ibu untuk mengingat apa kesalahan yang pernah dilakukan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membaca istighfar saat di perjalanan melakukan tawaf. Saat putaran pertama, sang ibu diketahui masih belum juga bisa melihat Ka'bah. Setelah putaran ketiga, barulah tangisan ibu tersebut pecah, lantaran akhirnya ia bisa melihat Ka'bah. Dia pun menangis dengan histeris, sambil terus membaca istighfar. Dari putaran ketiga sampai ketujuh, ibu itu masih terus menangis karena baru bisa melihat Ka'bah. Tawaf pun baru selesai sekitar pukul 2:30 pagi, dan mereka baru kembali ke hotel untuk beristirahat. Usut punya usut, setelah ditanya-tanya, ibu tersebut rupanya memiliki permasalahan yang belum selesai dengan tetangganya, sampai dirinya berangkat umroh. Selain itu, ibu tersebut juga diketahui melakukan kegiatan yang mengarah ke perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, hal itulah yang kemungkinan menjadi hijab atau penghalang bagi sang ibu, sehingga ia saat itu sempat tidak bisa melihat Ka'bah. Tapi setelah mengingat kesalahannya dan beristighfar kepada Allah, akhirnya ibu itu bisa melihat Ka'bah dalam ibadah umrohnya. Terkena santet ketika melaksanakan ibadah umroh. Terdapat kisah menarik dari para jamaah umroh, ketika mereka berada di kota suci Makkah Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, Makkah merupakan kota suci yang berada di Arab Saudi, sehingga para jamaah tidak bisa melakukan hal terlarang di sini. Jika melakukan hal terlarang, maka para jamaah akan terkena balasannya secara langsung di kota Makkah. Maka bagi para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, sebaiknya ia membersihkan diri dahulu, sebelum hendak pergi ke tanah suci. Kali ini, terdapat kisah dari seorang jamaah umroh, berdasarkan pengalaman dari salah satu mutawif, atau pendamping jamaah, selama ia bertugas membimbing para jamaah. Melalui kanal YouTube-nya Muksid Haitami, ia pernah membagikan kisah seorang jamaah wanita, yang saat itu terkena santet di Makkah. Awalnya, mutawif itu memperhatikan jamaah wanita menangis terus-menerus, ketika ia hendak berangkat ke Makkah. Ketika di dalam pesawat, wanita tersebut tidak berhenti muntah, bahkan sampai landing di Bandara Jeddah. Sesampainya di dalam kamar hotel, wanita tersebut kesurupan, dan bilang, itu dia yang mengirimkan santet. Nama yang terus disebut oleh jamaah wanita itu terus-terusan dipanggil, sambil ia merasa ketakutan. Pada akhirnya, wanita tersebut ditawasulkan oleh salah satu jamaah umroh yang punya ilmu hikmah, dan akhirnya ia pun kemudian sembuh. Itulah kisah salah satu jamaah wanita yang terkena santet di kota suci Makkah, ketika dia melaksanakan ibadah umroh. Dukun yang diazab Allah di tanah suci. Kota Makkah merupakan salah satu tanah suci yang berada di Arab Saudi, selain Madinah. Di Makkah dan Madinah tidak sembarangan orang bisa masuk ke kota tersebut, karena hanya beragama Islam yang diperbolehkan. Dinamakan kota suci Makkah karena kesucian di kota tersebut memang sangat dijaga sekali, sebab setiap perbuatan kita akan dibalas langsung oleh Allah, mau itu baik ataupun buruk. Kali ini, kami akan mengisahkan seorang jamaah umroh yang diazab langsung oleh Allah, atas perbuatan buruknya di Indonesia. Dilansir dari kanal YouTube Kang Irlan, tepatnya pada hari Kamis 21 Oktober 2021, ada seorang jamaah Indonesia yang seorang dukun, di mana terkena azab langsung oleh Allah di tanah suci Makkah. Dukun tersebut diberangkatkan bersama tetangganya ke tanah suci, oleh seorang pejabat yang berasal dari daerah tempatnya berasal. Waktu di Madinah diajak ngobrol normal, tetapi saat dibawa ke Masjid Nabawi tidak sadar, bahwa ia sedang di Masjid Nabawi. Kata TKI yang bekerja sebagai pembimbing jamaah umroh. Selain itu, dukun tersebut minta dicariin ojek, karena ia mau pulang ke rumahnya. Pokoknya minta dicariin ojek mau pulang ke Indonesia, ucap TKI bernama Muhammad Sofi. Sofi kaget mendengar hal itu dari si dukun tersebut, karena ia tidak sadar bahwa sedang di Madinah. Ketika di Makkah, kejadian tersebut ternyata menimpa lagi kepada dukun tersebut. Semalam sudah diajak umroh, tapi ia tetap gak sadar, malahan dukun itu bilang terasa diajak berputar doang, ujar Muhammad Sofi. Saat ditanya sudah melihat Ka'bah pun,
Pria asal Indonesia itu masih tetap dengan jawaban yang sama, yakni dia tidak dapat melihatnya. Hal tersebut sontak membuat pembimbing jamaah umroh itu emosi, karena dari tadi tidak merasa sedang berada di Tanah Suci. Akhirnya, dukun tersebut dikurung di kamar hotel, dan kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia. Berubah menjadi ular saat berada di Tanah Suci. Terdapat banyak kejadian yang terjadi di Tanah Suci Makkah, maupun di kota Madinah Al-Munawwaroh. Kejadian tidak terduga tersebut dirasakan oleh para jamaah, ketika mereka berada di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Perlu kita ketahui, di Tanah Suci memang masih berlaku hukum karma. Jadi, setiap perbuatan baik maupun buruk, akan dibalas pada hari itu juga. Maka dari itu, janganlah jika kita hal yang buruk ketika berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah, karena itu bukan tempat biasa. Sudah banyak jamaah yang mengalami kejadian aneh tersebut. Ada salah satu kisah salah satu jamaah yang menjadi makhluk aneh di Tanah Suci. Kisah ini diangkat dari seorang saksi mata, yang saat itu melihat harta karun miliknya diambil untuk naik haji dengan cara yang tidak jujur. Kisah berawal dari seorang bernama Nawi, yang melihat sebuah harta karun berupa emas berbentuk batu bata, yang berada di salah satu tempat kuno di wilayah Jepara. Harta karun tersebut kemudian digadaikan oleh Nawi, di salah satu pengusaha Cina toko emas di dekat desanya. Dari hasil gadainya itu, Nawi akhirnya bisa berangkat haji ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Setelah menunaikan ibadah haji, Nawi tidak balik-balik ke kampung halamannya, sehingga banyak orang yang menganggap dirinya telah meninggal. Berselang beberapa tahun kemudian, ada salah satu jamaah dari desa Robayan Jepara, yang menemukan ular berkepala manusia, dan ia bisa berbahasa Jawa. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ular tersebut mengaku sebagai Nawi, yang saat ini sedang berada di Makkah. Kemudian Nawi mencoba meminta bantuan kepadanya, untuk meminta maaf kepada Mbah Sardi, seorang pemilik harta karun tersebut, dan akhirnya ia pun dimaafkan. Namun ia sudah terlanjur menjadi seekor ular, karena ia telah dibalas langsung oleh Allah di Tanah Suci Makkah. Itulah salah satu kisah jamaah haji yang menjadi seekor ular besar berkepala manusia, yang terjadi di Tanah Suci Makkah. Azab-azab yang pernah terjadi di dekat Ka'bah. Mungkin salah satu di antara kita pernah mendengar, bahwa ada beberapa kejadian aneh, yang kerap dialami oleh seseorang yang menunaikan haji atau umroh. Ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji atau umroh, sebagian dari mereka pasti pernah mengalami hal aneh. Kejadian ini bukan merupakan rahasia umum, karena dialami hampir oleh sebagian orang yang telah beribadah di Tanah Suci. Banyak yang beranggapan, bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di Tanah Suci, merupakan balasan atas apa yang dilakukannya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik, dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya di Tanah Suci akan menemukan hal-hal yang baik pula, begitupun juga dengan sebaliknya. Seperti kisah dari seorang pembimbing umroh dari Jakarta, yang menceritakan kejadian yang dialami salah satu jamaahnya. Yang mana, jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwaroh. Saat itu, aurat seorang muslimah selalu terbuka, bahkan ia sampai kebingungan, sebab tidak ada angin yang meniupnya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya di sepanjang ibadah itu, muslimah tersebut hanya bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesalahan yang pernah dialaminya. Ia terus seperti itu, sampai kembali ke rumahnya di tanah air. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki kejadian aneh selama di Tanah Suci itu terbongkar. Sebab berdasarkan pembimbing rombongan umroh tersebut, muslimah itu mengatakan, bahwa keluarga yang membiayai saya ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk berangkat umroh tersebut, berupa dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Selain kisah-kisah itu tadi, di zaman dahulu juga terdapat kisah-kisah tentang larangan berbuat buruk di Baitullah. Dikisahkan Syekh Muhammad Zakaria dalam kitabnya Fadilah Haji, bahwa Wahab bin Al-Wirid yang merupakan seorang wali pernah bercerita. Pada suatu hari, ia sedang mengerjakan sholat di Hathim. Tiba-tiba,
dia mendengar suara dari dalam kelamu Ka'bah Masjidil Haram, dan suara itu berbunyi. Pertama-tama aku mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian aku mengadukan kepadamu wahai Jibril. Bahwasanya orang-orang bersenda gurau dan berkata sia-sia di sekelilingku. Kalau orang-orang ini tidak berhenti dari perbuatannya, maka aku akan memecahkannya, sehingga setiap batu akan terpisah-pisah. Kisah lainnya juga diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Sebelum kalian mengurus Baitullah, ada kabilah Amalikoh, yang mereka tidak memuliakan Baitullah, dan tidak mengagungkannya sebagaimana haknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membinasakan mereka. Setelah itu, ada kabilah Jurhum yang diberikan kepercayaan menjaga Baitullah. Dan ketika mereka tidak menghormatinya juga, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membinasakan mereka. Oleh karena itu, kalian harus mengagungkannya, dan janganlah bermalas-malasan dalam memeliharanya." Lalu ada juga kisah dari seorang wali yang bernama Musa bin Muhammad. Ia mengisahkan, suatu ketika ada orang soleh yang melakukan tawaf. Ia mendengar perhiasan seorang wanita cantik yang sedang melakukan tawaf juga, kemudian orang itu melihat terus wanita tersebut. Maka sebuah tangan keluar dari rukun Yamani, dan menamparnya dengan keras, sehingga air matanya keluar. Dan terdengar pula suara dari dinding Ka'bah yang berbunyi, "Kamu tawaf di rumah kami, sedangkan kamu melihat selain kami. Tamparan ini adalah ganti dari pandangan itu. Dan apabila kamu melakukannya lagi di masa mendatang, maka kami pun akan membalasnya." Sebenarnya masih ada begitu banyak lagi kisah tentang kejadian-kejadian aneh ataupun adzab, yang terjadi di dua kota suci tersebut, yakni di tempat-tempat suci ibadah haji atau umroh. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menjaga kehalalan harta, yang dipergunkan untuk keberangkatan haji maupun umroh. Dan kita juga disarankan untuk selalu menjaga adab di tanah suci tersebut, agar amal ibadah kita diterima dan diridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Tidak bisa melihat Ka'bah hingga alami gangguan jiwa. Banyak jamaah umroh mempunyai kisahnya sendiri-sendiri ketika berada di tanah suci. Cerita tentang momen-momen penuh haru dan air mata, tentang rasa cinta dan ketulusan yang meluap dalam setiap doa dan amal ibadah. Di samping itu, banyak pula jamaah yang mengalami kejadian buruk, yang diakini sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Pengalaman itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka dapat bertaubat dan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Kejadian aneh yang dialami selama di tanah suci, kerap dimaknai sebagai benih keimanan, supaya dari mereka lebih kuat dan kokoh di dalam hati. Pengalaman spiritual usai melaksanakan ibadah haji di tanah suci menarik bagi banyak orang. Lantaran kota Mekah dan Madinah, merupakan dua kota suci mustajab terkabulnya doa. Bukan hanya doa, tetapi banyak jamaah yang merasakan ganjaran langsung dari perbuatan atau perkataan buruk. Seperti namanya, tanah suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa-dosa para jamaah selama berada di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai caranya sendiri, yakni sesuai dengan apa yang mereka lakukan sebelum datang ke rumah Allah tersebut. Hal itu sekaligus sebagai balasan agar mereka bertaubat, dan tidak mengulangi perilaku buruk yang pernah mereka lakukan di masa lampau. Kisah pilu jemaah yang tidak bisa melihat Ka'bah, menjadi salah satu pengalaman spiritual yang kerap terdengar di telinga. Seperti seorang ibu-ibu yang menanyakan keberadaan Ka'bah kepada sesama jamaah umroh, padahal mereka baru saja melaksanakan tawaf, sebelum masuk ke dalam kamar hotel. Saat mendengar kisah tersebut, tentu kita akan merasa pilu dan iba terhadap jemaah tersebut. Pasalnya, salah satu alasan ribuan umat Islam ke Tanah Suci, adalah untuk melihat bangunan yang menjadi kiblat sholat bagi semua umat muslim di dunia ini. Mereka juga ingin melihat secara langsung rumah Allah tersebut. Pengalaman spiritual itu menjadi teguran keras dan pelajaran, bagi kita yang belum pergi ke Tanah Suci, untuk selalu berbuat baik. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak mengambil hak atau barang milik orang lain. Sayangnya, nilai-nilai keislaman kerap diabaikan karena melihat sebuah benda tanpa tuan yang memiliki harga mahal. Lantas, Allah pun memberikan teguran keras,
atas kekeliruan yang dilakukan oleh jamaah itu. Salah satunya adalah cerita jamaah haji yang mengalami gangguan jiwa akibat mengambil sajadah tanpa pemilik di Masjid Nabawi. Allah membalas kesombongannya ketika di Tanah Suci. Kisah ini terjadi pada tahun 2013 silam. Untuk menjaga pribadinya, kita sebut saja orangnya bernama Ari. Pada saat itu, Ari mendapat tugas sebagai ketua rombongan haji dari Jawa Timur. Setelah tiba di Makkah, Ari langsung bersiap melaksanakan tawaf bersama jamaah lainnya. Namun, sebelumnya ia sempat transit di pemondokan, yang letaknya tak jauh dari Baitullah. Saat tawaf, Ari melihat ada orang yang tidak dikenalnya. Dan orang tersebut memiliki keterbatasan fisik. Saat itu dalam hati saya langsung terbesit, apakah orang ini mampu melaksanakan tawaf, memutari Ka'bah dengan kondisi seperti itu? Gumamnya dalam hati. Ketika itu, dijumpai orang yang kekurangan fisik pada kakinya. Sehingga saat dilihat, jalannya pun tertatih. Namun, Ari menyatakan tidak sempat melontarkan secara lisan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan setelah bergumam, ia pun melanjutkan tawaf kembali. Sungguh kejadian aneh telah menimpanya saat itu. Pada putaran pertama, ia ditabrak oleh jamaah haji yang memiliki keterbatasan fisik tadi. Setelah menabrak Heri, jamaah tersebut langsung menghilang di tengah kerumunan jutaan manusia yang sedang tawaf. Saya ditabrak oleh orang tadi, kemudian dia mendahului saya. Saya yakin, dia adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik itu tadi. Ujarnya. Kejadian tersebut juga terulang lagi pada putaran ketiga. Di putaran ketiga, saya ditabrak lagi oleh orang yang tadi. Seketika itu saya tersadar, dan langsung beristighfar di depan Ka'bah. Tutur Ari. Orang yang sebelumnya dipandang remeh, ternyata ia lebih sehat dan lancar dalam menjalankan tawaf bersama jutaan manusia lainnya. Oleh karena itu, sekecil apapun kesombongan, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya secara langsung. Padahal saat itu saya hanya bergumam dalam hati saja. Akan tetapi, Masya Allah, langsung ditampakkan di depan mata saya balasannya. Ujarnya ketika menceritakan pengalamannya. Ari menuturkan, setiap jamaah yang pulang berhaji, pasti mengalami kejadian-kejadian spiritual. Pada intinya, kejadian-kejadian itu adalah cerminan diri, dan harus dilakukan introspeksi diri. Jika dirasa kita berbuat kesalahan, segeralah minta maaf. Dukun yang mendapat balasan di kota Madinah. Orang yang menanam akan menuai hasilnya, sebagaimana manusia yang berbuat salah akan mendapatkan balasannya. Balasan bagi seseorang yang berbuat salah, akan ditimpakan saat masih hidup atau sudah dalam alam penghisaban. Biasanya bagi yang berbuat salah, akan ditimpakan balasannya ketika masih hidup, terlebih saat dia bisa melaksanakan umroh dan haji di kota suci. Tidak sedikit orang merasakan hal-hal yang di luar nalar manusia, ketika orang itu berbuat salah dan tidak bertobat terlebih dahulu, ketika umroh atau haji di kota suci Mekah dan Madinah. Pasalnya, di dua tempat kota suci Mekah dan Madinah ini, dipercaya oleh kebanyakan orang Islam sebagai tempat yang berkaromah. Banyak kejadian di luar nalar manusia jika telah berbuat salah di tempatnya, kemudian pergi ke tempat tersebut maka akan mendapatkan balasan setimpal. Hal tersebut seperti yang terjadi oleh pria Indonesia ini, ketika ia akan melaksanakan umroh. Dikutip dari channel YouTube Muhammad Sofi Awe, seorang mutwaif atau pemimpin jamaah umroh, yang mana ia menceritakan kejadian aneh pada salah satu jamaahnya. Dia mengatakan, salah satu jamaah pria yang akan melaksanakan umroh mengalami kejadian yang aneh. Waktu bawa jamaah pada saat di Madinah, beliau ini tidak merasa berada di Madinah. Jadi, ia tetap merasa di negara kita Indonesia. Kata Muhammad Sofi. Sofi mengatakan, ketika jamaah pria ini sampai di Madinah dirinya malah ingin pulang, dengan alasan semua anaknya sedang menunggu, dan dia berasa ada di daerah tempatnya. Waktu hari pertama orang ini minta pulang, ujar mutwaif yang bernama Muhammad Sofi.
Di Madinah gimana? Ini saya biasa lewat di depan hotel naik ojek, sambung Mutawif. Mutawif ini keheranan dan kesal, melihat tingkah laku pria ini yang tidak percaya bahwa dirinya sudah ada di Madinah. Sedangkan, pria ini pada saat ditanya mengenai pernah atau tidaknya ke Madinah, ia malah mengatakan belum pernah. Dari kejadian tersebut, akhirnya Mutawif membawa laki-laki tersebut ke Masjid Nabawi, untuk meyakinkan pria ini bahwa dirinya sudah sampai di Madinah. Namun ketika sampai di Masjid Nabawi, pria ini masih tetap tidak percaya, dan dirinya malah mengaku sedang berada di masjid tempat daerahnya. Ini tamu-tamu negara dari mana? Kok orang-orang datang ke masjid sini? Jelasnya. Dari kejadian tersebut dia heran dan teringat, bahwa pria ini umroh hasil diumrohkan orang lain. Teman satu kamarnya memberitahu, bahwa bapak ini di Indonesia merupakan paranormal kayak gitu, kata Mutawif. Dari kejadian tersebut membuat Mutawif berkeyakinan, bahwa pria ini sedang terkena balasan, atas apa yang pernah ia lakukan di tempatnya sebelum berangkat umroh. Itulah kisah sang dukun yang terkena balasan dari Allah, saat dirinya berada di kota suci Madinah. Lima kali naik haji tapi tidak melihat Ka'bah. Salah satu kisah atau kejadian aneh yang dialami oleh seorang jamaah haji adalah, terdapat seorang yang pergi haji hingga 5 kali, namun dia tidak bisa melihat Ka'bah. Ka'bah yang ada di Makkah merupakan kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia. Di tempat inilah segala peribadatan akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula dengan dosa yang dilakukan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama banyak mengingatkan, agar jika seorang berangkat haji untuk berniat baik, dan harus menggunakan uang yang halal. Namun, banyak juga yang malah mengabaikannya. Salah satunya adalah jamaah haji yang sudah 5 kali berangkat haji, namun dirinya tidak bisa melihat Ka'bah. Terdapat seorang ibu dan anak yang baru saja tiba di Makkah, untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu sang anak langsung menangis saat melihat Ka'bah, namun sang ibu justru kebingungan di tempat tersebut. Ternyata, karena sang ibu saat itu tidak bisa melihat wujud Ka'bah. Bahkan, selama berada di Makkah ibu ini sama sekali tidak bisa melihatnya. Akibat kejadian itu, yang kemudian membuatnya mengulangi berangkat lagi ke Tanah Suci pada tahun berikutnya. Namun anehnya, lagi-lagi dia tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Bahkan, ibu ini memutuskan untuk naik haji hingga 5 kali, namun tetap saja tidak bisa melihat Ka'bah. Bingung dengan kejadian yang menimpa sang ibu, si anak kemudian bercerita kepada seorang ulama. Rupanya, saat sang ibu masih bekerja sebagai perawat, dia sering menyiksa mayat di rumah sakit sebagai pelampiasan rasa kesalnya. Namun celaka, si ibu keburu meninggal dunia sebelum sempat bertobat dari dosanya ini. Bahkan setelah dikuburkan, makamnya terus menyempit, dan ini terjadi karena perbuatannya. Mendapat rizki karena kesabarannya. Ini adalah kisah nyata yang berlatar belakang tempat di Tanah Suci. Peristiwa ini terjadi ketika musim haji pada tahun 2012. Seperti biasanya, setiap kali musim haji selalu saja memunculkan kisah-kisah menakjubkan. Selalu ada cerita yang mengharukan, penuh hikmah dan menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kisah nyata yang akan kami bawakan adalah kisah seorang tukang sapu di kota Mekah. Dia tiba-tiba mendadak kaya menjadi seorang miliuner. Bagaimana cerita sebenarnya? Simak kisah lengkapnya hingga akhir. Awal mula tersebarnya peristiwa ini, bermula ketika diterbitkannya pada sebuah surat kabar Arab Saudi. Pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 1433 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 2 November tahun 2012, sebuah surat kabar bernama Al-Sabaq telah menerbitkannya. Ketika itu seorang pria yang bernama Husain Jihar, tengah menyapu jalanan kota Mekah yang penuh debu. Ia membersihkan jalanan kota suci ini dari kotoran, dan sampah-sampah yang dibuang manusia, atau yang diterbangkan angin sepanjang waktu. 5 tahun sudah,
Pekerja imigran asal Bangladesh itu melakoni pekerjaan bersahaja tersebut. Pekerjaan yang dipandang sebelah mata orang lain. Perlu diketahui, di Arab Saudi orang Bangladesh sering disebut sebagai Bengali. Orang Indonesia pun memanggil mereka dengan sebutan demikian. Rekan-rekan sesama pekerjaannya tidak pernah tahu asal-usul Husain. Sebab ada ratusan ribu, atau mungkin jutaan, orang Bengali yang menjadi buruh kasar di negeri Haromain ini. Sampai pada suatu ketika, tepatnya pada musim haji 2012. Ketika Husain asyik menyapu jalanan di sekitar wilayah Tanim. Tempat di mana orang-orang akan memulai start awal ihram untuk umroh. Suatu kejadian tak terduga terjadi. Kondisi saat itu, pada siang hari kota Mekah terasa sangat panas. Tiba-tiba seorang pria tua berteriak dari seberang jalan. Dia berusaha memanggil-manggil nama Husain. Pria yang memanggil itu terlihat sedang berpakaian ihram. Nampaknya, pria itu hendak melaksanakan ihram untuk umroh. Dari postur tubuhnya, serta wajahnya, pria tua itu nampak jelas berkebangsaan Bangladesh. Teriakannya semakin lama semakin keras. Pria tua itu terus berkali-kali memanggil nama Husain dari seberang jalan. Namun karena banyaknya manusia, dan lalu lintas yang sibuk, Husain tidak mendengarnya. Karena teriakannya tak dihiraukan, kali ini pria itu berlari ke arah Husain sambil menghadang jalan mobil-mobil yang lewat. Aksi pria tua itu mengundang perhatian banyak orang di sekitar masjid di Tanim. Termasuk dari rekan-rekan pria tua itu sendiri. Rekan-rekan pria tua itu, nampak dari mereka kebanyakan orang kaya. Mereka heran, bagaimana ia mengenali seorang penyapu jalan di kota suci ini. Tanpa peduli, ia terus berlari tanpa menghiraukan mobil-mobil yang melaju kencang. Orang-orang di sekitaran berteriak memperingatkannya. Karena aksinya itu jelas mengganggu lalu lintas yang sedang berlangsung. Setelah dipanggil dengan jarak yang dekat, kali ini Husain mendengarnya. Ia lantas menoleh dengan seksama. Ternyata yang dilihat Husain adalah seorang pria tua berlari ke arahnya. Ia pun terheran-heran dengan pemandangan itu. Dari mana orang itu mengetahui namanya? Pria itu semakin mendekat. Dan berjalan semakin dekat. Ketika sudah jelas baginya siapa yang datang, ia pun terperangah. Alangkah kagetnya Husain, ia seakan tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Ternyata pria tua itu adalah saudara kandungnya sendiri. Dengan berurai air mata, si pria tua itu menghampiri adiknya yang penuh debu. Ia lantas memeluk pemuda itu dengan erat sambil menangis. Aksi seorang jemaah haji tersebut telah mengundang perhatian banyak orang. Meski mereka tidak mengerti atas apa yang telah terjadi, mereka mengabadikan momen penuh haru itu dengan kamera. Setelah itu, si pria tua bercerita kepada orang-orang yang sedang mengitari mereka berdua. Dengan menangis, ia menceritakan bahwa tukang sapu itu adalah adik kandungnya sendiri. Mereka adalah dua bersaudara yang sudah lebih 5 tahun tidak bertemu. Kisah perpisahan Husain dan kakaknya, dimulai ketika orang tua mereka meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Perlu diketahui, ayah mereka meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Harta warisan tersebut mencapai 17 juta rial, atau sekitar 43 miliar rupiah. Hal tersebut bisa terjadi lantaran keluarga mereka adalah keturunan bangsawan. Dan salah satu kakek mereka adalah mantan menteri di Bangladesh. Akan tetapi, saudara tuanya itu berbuat serakah terhadap adiknya. Ia tidak mau membagi harta peninggalan itu dengan adiknya. Beberapa kali Husain meminta pembagian warisan, tapi ia tidak mau memberinya. Bahkan, sang adik pernah dijebloskannya ke dalam penjara karena menuntut haknya sendiri. Karena putus asa, akhirnya sang adik pergi meninggalkan Bangladesh. Ia pun menjadi pekerja imigran di Arab Saudi. Pekerjaan itu ia tekuni hingga bertahun-tahun lamanya. 5 tahun terakhir, ia menjadi tukang sapu di kawasan kota Mekah.
Selepas kepergian adiknya itu, saudara tuanya pun diserang penyakit kanker ganas. Sang kakak merasa bahwa penyakit itu adalah hukuman Allah atas kezolimannya. Dia pun menangis dan menyesali ketika mengingat perbuatannya kepada adiknya itu. Dan sejak itulah, ia insyaf atas perbuatan serakahnya. Bertahun-tahun pula lamanya, ia berusaha mencari jejak sang adik. Ia bertanya kepada kawan-kawan adiknya, tapi tak satu pun yang tahu. Ia pun sudah membuat sayembara, siapa yang mengetahui alamat adiknya akan ia beri imbalan yang besar. Namun, kabar ditemukan sang adik ternyata tak kunjung datang. Sang adik entah di mana keberadaannya sekarang. Sementara, penyakit sang kakak semakin parah. Hingga ia mengira umurnya takkan lama lagi. Hingga datanglah musim haji tahun 2012. Ketika ia hendak pulang ke tanah air, tiba-tiba ia berkeinginan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ia pun melaksanakan umroh dan berencana mengambil start di daerah Tanim. Sebenarnya ada beberapa opsi tempat untuk memulai ihram, akan tetapi mereka memilih daerah Tanim. Akhirnya, ia bersama rombongannya berangkat ke Tanim. Akhirnya, di daerah inilah Allah menakdirkan keduanya bertemu. Dan di sanalah keajaiban itu terjadi. Di tempat inilah Allah mengabulkan doa sang kakak yang selama ini mencari adiknya. Dilihatnya seorang pria muda tengah menyapu jalanan, dan ternyata itu adalah saudara kandungnya. Saat pertemuan itu, saudara tua itu meminta maaf kepada sang adik atas kezalimannya selama ini. Karena keserakahannya lah, sang adik hidup sengsara dan terlunta-lunta sebagai tukang sapu di negeri orang. Ia pun mengajak adiknya untuk pulang ke Bangladesh. Ia sudah membagi harta peninggalan orang tua mereka dengan seadil-adilnya. Bagian untuk sang adik pun sudah ia sisihkan. Dan akan ia berikan tanpa mengambilnya sedikit pun. Jumlahnya pun tak sedikit, miliaran rupiah, ditambah properti yang sangat banyak. Di tempat yang suci itu, sang adik memaafkan abangnya. Ia sama sekali tidak menaruh dendam. Bahkan dirinya merasa bahagia bisa tinggal di tanah suci ini. Disinilah, ia menghabiskan waktu untuk bekerja dan menghafal Al-Quran. Kepada hadirin yang berkerumun di sekitar mereka, tukang sapu yang jadi miliuner itu mengatakan, "Sungguh ini merupakan pelajaran yang besar dalam hidup saya. Saya sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang teraniaya. Karena itu, saya berjanji tidak akan menganiaya siapapun. Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya. Dan diharamkannya kezoliman itu atas hamba-hambanya." Kisah mengharukan itu terus menyebar, hingga menjadi buah bibir jemaah haji. Bahkan, seorang penjual makanan cepat saji di kota Mekah itu berkata, "Saya sering bersedekah makanan kepada tukang sapu itu. Tanpa saya pernah tahu ternyata dia adalah seorang miliuner." Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan harta yang banyak semisal itu pula. Mata manusia barulah penuh jika diisi dengan tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat." Hadis riwayat Bukhari. Bahwa ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Maka ketika agama sudah rusak akan berakibat fatal terhadap kehidupan dunia dan akhiratnya. Demikianlah kisah nyata Husain, sang penyapu jalanan yang menjadi miliarder. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Mabrurnya orang yang gagal berangkat haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Terdapat 5 rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dan salah satunya adalah menjalankan ibadah haji sekali seumur hidup, jika ia telah mampu. Ibadah haji telah dikatakan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hajj, ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji.
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Diterimanya ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat diharapkan oleh seluruh jemaah yang ada di Mekah. Tapi pernah ada suatu kisah, yang seluruh jemaah haji ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kisah ini diceritakan Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni, dalam buku 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah. Disebutkan, Abdullah adalah orang yang sangat teliti dalam kesolehannya. Dan ia terkenal gemar pergi haji, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu musim haji, Abdullah pun berangkat menuju Mekah dan menunaikan hajinya sebaik mungkin. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadahnya, Abdullah pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang sedang membicarakan ibadah haji yang barusan telah usai. Percakapan demi percakapan pun beliau dengarkan. Seorang malaikat bertanya kepada malaikat lainnya, "Berapakah banyak jemaah haji yang beribadah tahun ini?" "Jumlahnya 600.000 orang." Jawab malaikat yang ditanya. "Berapakah banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya?" Tanya malaikat. "Tidak ada satupun dari mereka semua yang diterima." Jawab malaikat yang ditanya. Perkataan malaikat itu membuat Abdullah menangis dan bersedih. Perjuangan jemaah dari seluruh belahan dunia itu menjadi sia-sia, karena ibadah hajinya tidak terima. Abdullah kemudian kembali mendengarkan percakapan dua malaikat itu. Malaikat mengatakan, bahwa ada hamba Allah yang tidak datang menunaikan ibadah haji. Tetapi ibadah hajinya malah diterima, dan diampuni seluruh dosanya. Dan berkat hamba itulah, akhirnya 600.000 jemaah yang datang tahun ini, ibadah hajinya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kemudian menyebutkan nama hamba Allah yang dimaksud. Dia adalah Ali bin Muafiq. Ia bekerja sebagai tukang sol sepatu di kota Damaskus. Setelah terbangun dari mimpi itu, Abdullah tak langsung pulang ke rumah. Ia malah bergegas pergi ke kota Damaskus, untuk mencari sosok Ali bin Muafiq. Setelah menemukan rumah Ali bin Muafiq, Abdullah pun menceritakan tentang percakapan malaikat dalam mimpinya. Dan ia pun bertanya kepada tukang sol sepatu itu, "Adakah sesuatu yang Anda perbuat, sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Padahal, setahu saya Anda tidak berangkat haji tahun ini." Tanya Abdullah. Tukang sol sepatu itu kemudian menjawab, "Saya tidak tahu maksud Anda menanyakan hal itu." Akan tetapi, ia menceritakan tentang sebuah peristiwa yang baru ia alami. "Sejak puluhan tahun, saya menabung dari uang hasil kerja saya, untuk saya gunakan berangkat haji. Hingga akhirnya, tahun ini uangnya cukup untuk berangkat haji," kata Ali bin Muafiq ketika menceritakan. Lalu Ali melanjutkan kisahnya, yang menyebabkan ia tidak berangkat haji tahun ini. "Waktu itu, istri saya sedang hamil dan mengidam. Suatu hari istri saya mencium bau masakan yang nikmat. Ia kemudian ingin sekali memakan masakan itu. Setelah dicari tahu, ternyata bau makanan itu berasal dari gubuk yang hampir rubuh. Dan di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Ali pun mengatakan pada janda itu, bahwa istrinya sedang mengidam, dan ingin memakan masakan itu. Lantas janda itu kemudian menjawab, "Maaf, istri Anda tidak bisa memakan ini Tuan." Ali pun hendak membayar untuk masakannya itu. Kemudian janda itu mengatakan kepada Ali, "Makanan ini halal bagi kami, tetapi haram untukmu." Lantas Ali kembali bertanya kepadanya, "Bagaimana mungkin makanan bisa haram untuk saya, namun bisa halal untukmu?" Sambil menangis, janda itu mengatakan, "Kami sudah beberapa hari tidak makan Tuan. Di rumah kami sama sekali tidak ada makanan. Hari ini saya kebetulan melihat ada bangkai keledai yang mati,
lalu saya ambil dagingnya untuk dimasak dan dimakan. Setelah mendengarkan perkataan janda itu, Ali pun menangis dan bergegas pulang. Ia lantas menceritakan kisah itu kepada istrinya. Kemudian Ali memasakkan makan, dan memberikan seluruh uang tabungan hajinya untuk janda itu. Padahal, tabungannya itu sudah terkumpul untuk Ali pergi haji di tahun ini. Ali kemudian mengatakan kepada janda itu, "Pakailah uang ini. Gunakanlah uang ini untuk usaha, agar kau tidak kelaparan lagi." Setelah mendengarkan cerita Ali, Abdurrahman Abdullah bin Mubarak tidak bisa menahan tangis. Subhanallah. Inilah amalan yang engkau lakukan, sehingga engkau mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Dan berkatmu atas izin Allah, akhirnya seluruh jemaah haji di tahun ini diterima ibadahnya oleh Allah. Ucap Abdurrahman Abdullah sambil terharu. Semoga kisah ini dapat memberikan banyak hikmah kepada kita, agar kita bisa terus berbuat kebaikan sesama manusia. Berada seorang diri di depan Ka'bah. Kejadian aneh ini terjadi karena virus pandemi yang melanda dunia beberapa tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan Ka'bah untuk sementara ditutup dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Penutupan dilakukan sejak 20 Maret 2020 setelah virus tersebut merebak di Arab Saudi. Oleh karenanya, tidak seorang pun jamaah yang mendekati Ka'bah, apalagi setelah Makkah lockdown. Beberapa waktu lalu, beredar foto seorang petugas kebersihan yang menjadi satu-satunya orang berada dekat dengan Ka'bah. Dalam sebuah narasi postingan dituliskan bahwa dia adalah orang yang dipilih Allah untuk duduk di sana saat Ka'bah sedang sangat sepi. Meski Masjidil Haram ditutup oleh pemerintah Arab Saudi, namun ratusan petugas kebersihan tetap dikerahkan untuk melakukan sterilisasi di area Ka'bah. Mengalami koma saat tiba di Tanah Suci. Kisah aneh selanjutnya menimpa seorang pria yang koma saat menginjakan kaki di Makkah. Kisah ini diceritakan oleh seorang yang sudah menetap selama 9 tahun di Makkah, yang bekerja mengurus jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Kisah ini terjadi saat si pria ini sedang mengurus rombongan jamaah haji, tepatnya saat berada di Bandara Jeddah. Kemudian rombongan jamaah haji tersebut dibawa ke Madinah, dan ada seorang jamaah yang tiba-tiba jatuh pingsan. Hal ini terjadi saat dia tiba di Madinah, dan semua jamaah terlihat sangat panik atas kejadian tersebut. Pria ini kemudian dibawa ke rumah sakit Madinah. Setiba di rumah sakit Madinah, pria ini belum juga sadar-sadar juga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dokter, namun hasilnya sia-sia. Dan pada akhirnya pria ini tetap saja tidak sadarkan diri. Akibat kondisi tersebut, pria ini dirujuk rumah sakit Abdul Aziz Jeddah, karena selama 2 hari belum juga sadarkan diri, dan juga untuk mendapat perawatan lebih intensif. Namun, usaha ini juga belum membuahkan hasil. Bahkan hingga proses haji berakhir, atau berselang 40 hari dari kejadian awal. Dokter mengatakan bahwa kondisi pria ini masih koma, tapi sangat stabil. Namun beberapa hari kemudian, pria ini mulai berhasil membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka, dia langsung menangis tanpa henti. Melihat hal itu, pengurus haji ini kebingungan, dan tiba-tiba saja pria itu mengatakan bahwa ia sangat ingin bertobat. Kemudian dia pun bercerita kepada pengurus haji ini, atas semua apa yang dialaminya, termasuk kenapa dia koma selama sebulan lebih. Ternyata dia sudah menikah, namun dia tidak pernah mengerjakan ibadah apapun. Sholat, puasa, dan amalan-amalan lain juga tidak pernah dilakukan. Selain itu rumahnya pun penuh minuman beralkohol. Kehilangan uang saat berada di Baitullah. Kisah aneh selanjutnya adalah tentang seorang jamaah yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba di depan Ka'bah. Selama ini kita diharuskan untuk berkata jujur, dan dilarang melakukan dosa-dosa lainnya ketika berada di dekat Ka'bah. Pasalnya, Allah pasti akan memberikan balasan langsung terhadap perbuatan tersebut.
Kejadian ini terjadi pada jamaah haji pada beberapa waktu lalu, yang saat itu dia sedang berzikir dan berdoa di depan Ka'bah. Mendadak, dia mendapat telepon dari saudaranya di tanah air, yang mengatakan dia ingin dibelikan sesuatu di Arab. Namun dia malah menjawab, bahwa dirinya sedang tidak ada uang untuk membelikan oleh-oleh saudaranya itu. Tentu saja ia sedang berbohong kepada saudaranya saat itu. Dan setelah pulang ke maktab, dia kemudian membuka kopernya. Dan betapa kagetnya dia ketika koper dibuka, ternyata uang yang berada di dalamnya sudah hilang, bahkan tanpa tersisa sepeser pun. Akhirnya, dia harus menyelesaikan prosesi haji, tanpa memiliki uang sedikit pun. Kain ihram yang selalu tersingkap akibat uangnya haram. Kisah aneh selanjutnya adalah tentang seorang jamaah yang pergi haji menggunakan uang haram. Nampak pakaian ihram dari seorang parubaya, yang kurang lebih sama seperti jamaah lainnya. Pakaian ihram ini sangat rapat, dan tidak mudah tersingkap, bahkan jika tertiup angin kencang sekalipun. Namun kejadian terbalik justru terjadi pada jamaah bapak-bapak asal Indonesia ini. Dia mengaku pakaian ihramnya beberapa kali tersingkap, pada saat dia melaksanakan ibadah haji. Padahal, saat itu tidak ada angin yang meniup pakaiannya. Kejadian ini terus-menerus terjadi, dan membuatnya bingung, hingga akhirnya membuat dirinya bertaubat. Diketahui, bahwa uang yang digunakan jamaah ini adalah uang haram. Dan itulah sebabnya, ketika di dekat Ka'bah pakaian ihramnya terus tersingkap. Hal tersebut karena Allah ingin memberinya peringatan, bahwa berangkat haji haruslah menggunakan uang halal, bukan malah sebaliknya. Melihat istrinya yang sudah meninggal. Kisah luar biasa ini dialami seseorang yang bernama Uwa, yang diceritakan lagi oleh salah seorang kerabatnya. Berikut kisah beliau selengkapnya. Cerita ini saya dapat dari seorang kerabat, yang tahun kemarin baru saja melaksanakan ibadah haji. Uwa, begitu kami memanggil beliau. Uwa adalah seorang yang pekerja keras. Sehari-hari, ia menghidupi keluarganya dari hasil bertani dan berkebun. Dia memiliki 2 anak lelaki, yang keduanya sudah berkeluarga, sehingga ia hanya tinggal di rumah berdua bersama Emi, istrinya. Uwa ini orang yang taat beribadah, dermawan, jujur dan luar biasa baiknya, begitupun juga dengan Emi. Dia bahkan menjadi salah satu pengurus masjid di kampung kami. Banyak kebaikan yang telah Uwa dan Emi tebar kepada warga sekitar, sehingga Uwa dan Emi amat dihormati oleh kami, keluarganya, dan juga tetangga-tetangganya. Keinginannya sejak dulu adalah menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya, Uwa menabung sedikit demi sedikit dari hasilnya berladang dan bertani, untuk mencapai impian sucinya berangkat ke Tanah Suci. Setelah menabung sekian lamanya, akhirnya mereka bisa mendaftar haji, dan melunasi semua biayanya. Dan setelah menunggu, akhirnya mereka mendapat jadwal keberangkatan, tepatnya pada musim haji 2019. Tapi sayangnya, sebulan sebelum Uwa dan Emi berangkat haji, ternyata Emi pergi lebih dahulu menghadap Sang Ilahi. Kepergiannya begitu mendadak, sehingga kami pun amat sangat syok. Suatu pagi, selepas sholat subuh, badannya ditemukan sudah dingin terbujur kaku di atas sofa. Padahal, selama ini Emi tidak punya keluhan penyakit apa-apa, dan nampak sehat-sehat saja. Bahkan sehari sebelum kepergiannya, Emi masih menemani Uwa menggarap ladang dan bekerja di sawah seperti biasa. Emi pun sudah memesan perlengkapan haji, seperti gamis dan kerudung panjang, untuk persiapan pergi bulan depan. Mereka berdua sangat-sangat bersemangat, untuk mempersiapkan keberangkatan mereka bulan depan. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Uwa sangat terpukul dengan kepergian Emi, dan ia bahkan sempat mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Tanah Suci. Tetapi kami terus meyakinkan dan menghibur Uwa, supaya Uwa tetap mau berangkat menunaikan impiannya, yang sudah lama ia perjuangkan. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Uwa akhirnya berangkat seorang diri ke Tanah Suci. Saat kami melepasnya pergi di Masjid Agung Kota, Uwa tak kuasa menahan air matanya. Betapa tidak, seharusnya hari itu adalah hari yang paling membahagiakan untuk Uwa dan Emi. Tapi sayang,
Ua harus berlapang dada dengan menunaikan ibadah haji tanpa kehadiran sang istri tercinta. Ua bercerita, saat ia sudah di Tanah Suci, selepas ia sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah ia berdoa mencurahkan kesedihannya kepada Allah. Ia sangat merindukan Emi, dan berharap Emi juga ada di sampingnya, untuk bisa beribadah bersama di depan Ka'bah yang agung. Ua sendiri juga tahu, bahwa tidak mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Tetapi Ua percaya, bahwa Ka'bah adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Dengan berlinangan air mata, Ua memohon agar sekali saja ia ingin dipertemukan dengan Emi di Tanah Suci ini. Keesokan harinya, saat Ua berada di depan Ka'bah, di antara kerumunan beribu-ribu orang di pelataran Ka'bah, tiba-tiba ia melihat Emi sedang berjalan di depannya. Ua sebenarnya meragukan apa yang dilihatnya, namun jika dilihat dari sudut manapun, wanita itu terlihat seperti Emi, dan benar-benar sangat-sangat mirip dengan Emi. Karena penasaran, akhirnya Ua pun memanggilnya. "Emi, kamu kah itu Emi?" ucap Ua kepada wanita itu. Sosok wanita itu kemudian menoleh, dan tersenyum kepada Ua. Alangkah kaget dan takjubnya Ua, karena wajah wanita itu benar-benar seperti Emi, bentuk badannya, matanya, hidungnya, dan juga pipinya mirip mendiang istrinya. Bahkan, bagaimana cara dia tersenyum, Ua yakin kalau wanita itu memang benar-benar Emi, sang istri tercinta. Ua saat itu tidak bisa berkata apa-apa, karena saking takjub dan kagetnya. Ia hanya bisa berlinangan air mata, betapa Allah yang Maha Besar dan Maha Baik, telah mendengar doanya. Wanita itu kemudian berjalan pergi, namun Ua mencoba mengejarnya. Akan tetapi, dalam sekejap saja wanita itu sudah hilang dari pandangannya. Ditambah, saat itu memang keadaan di pelataran Ka'bah sangat ramai disesaki jamaah lain. Tidak ingin mengambil risiko terpisah dari rombongan, akhirnya Ua mengurungkan niatnya untuk mencari wanita tersebut lebih jauh. Dan ia menganggap, bahwa pertemuannya dengan sosok Emi, yang bahkan kurang dari 1 menit tersebut, itu semua sudah cukup mengobati rasa rindunya. Hal tersebut adalah suatu rezeki yang tak terkira, yang telah membuat Ua bahagia. Itu merupakan salah satu keberkahan dan keajaiban, yang Ua alami selama berada di Tanah Suci. Akhirnya, keinginannya untuk melihat Ka'bah bersama Emi dapat terwujud, tentunya atas seizin Allah. Terlepas dari apakah benar wanita itu Emi, atau hanya seseorang yang sangat mirip dengan Emi, kami tetap terharu mendengar ceritanya, dan juga ikut berbahagia seperti apa yang telah dirasakan Ua. Sepulang dari haji, kami melihat Ua nampak sudah jauh lebih ikhlas melepas Emi, dan Ua pun kini semakin rajin dalam beribadah. Semoga beliau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hajinya mabrur. Tukang jahit yang berhasil naik haji adalah Pak Supriyanto, seorang buruh jahit yang sudah berusia, yang beberapa tahun ini menabung untuk menunaikan mimpinya, agar bisa beribadah di Tanah Suci. Siang malam dia bekerja, mencari penghasilan tambahan sebagai ojek online, dan juga sebagai tukang pijat. Perjalanan Pak Supriyanto tidak selalu mulus. Dia menghadapi berbagai tantangan sepanjang jalan. Terkadang, ia mengalami kesulitan keuangan mendadak. Namun, setiap kali dia dihadapkan pada tantangan, dia tidak menyerah. Dia tetap gigih dalam tekadnya, untuk mengumpulkan tabungan umrohnya, dan mencari cara untuk mengatasi setiap rintangan yang muncul. Alhamdulillah atas izin Allah, Pak Supriyanto akhirnya bisa berangkat umroh dari hasil jeripayahnya selama ini. Begitu senang dan bahagianya Pak Supriyanto bisa melaksanakan ibadah dengan lancar. Apalagi dalam perjalanan ini, terlihat hampir seluruh jamaah begitu mencintai ketulusan dan kegigihan Pak Supriyanto dalam ia menjalankan ibadahnya. Semoga Allah terima amal ibadah beliau, dan menjadikan umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Amin. Terdapat banyak pelajaran berharga dari fenomena aneh saat di Tanah Suci. Kisah-kisah yang telah kita dengar tadi meskipun terdengar aneh, dan bahkan terkesan tidak rasional, namun semua kejadian itu adalah nyata. Seringkali diceritakan oleh para ustadz dalam ceramah mereka, untuk mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan perilaku, sebelum kita melakukan perjalanan ke Tanah Suci.
Fenomena aneh di Masjidil Haram bisa menjadi pengingat bahwa ada aturan dan ketentuan yang harus dihormati saat berada di tempat suci tersebut. Kisah-kisah tadi juga mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan memperbaiki diri sebelum kita melakukan ibadah haji atau umroh. Semoga pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran berharga dan mengingatkan kita akan pentingnya kesucian hati dan niat dalam melaksanakan ibadah di tanah suci umat Islam tersebut. Sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh, alangkah baiknya kita mempersiapkan jasmani dan rohani kita sebelum berangkat menunaikan ibadah di tanah suci. Berikut akan kami sampaikan tips dan amalan, agar nantinya kita tidak tersesat dan bingung saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Ada banyak pengalaman spiritual yang dialami oleh para jamaah saat mereka melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Pengalaman tersebut sering kita dengar dari jamaah ketika mereka sudah berada di tanah air. Pengalaman spiritual mereka beragam-ragam, dan setiap jamaah bisa dan bahkan pasti mengalaminya. Pengalaman spiritual tersebut kadang positif, dan terkadang malah negatif. Menurut beberapa keterangan, hal tersebut terjadi sesuai perilaku yang pernah mereka lakukan semasa hidup, sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Seperti kisah orang yang sombong misalnya, yang langsung dibalas dengan tak tahu arah kembali ke hotelnya. Mereka hanya berputar-putar di Masjidil Haram, tanpa tahu arah pulang. Dan disinilah perlunya taubat, silaturahmi, dan saling maaf-maafan sebelum berangkat. Terkait dengan ini, salah satu anggota Amirul Hajj Indonesia tahun 2022, Profesor Muhammad Mukrim menyarankan, agar setiap jamaah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi selama berada di Tanah Suci. Hal ini adalah upaya untuk bersandar kepada Nabi Muhammad, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati menjadi bersih dan pikiran tenang. Jika sedang mengalami kondisi kesulitan seperti tersesat, tenangkan diri dengan istighfar, dan perbanyaklah membaca sholawat. Insya Allah, saat tersesat kita akan ditunjukkan jalan, kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini. Berikut ini adalah beberapa larangan yang wajib diperhatikan, agar ibadah kita di Tanah Suci dilancarkan oleh Allah, dan tidak ada hambatan atau cobaan saat berada di sana. Yang pertama adalah berbuat dosa, dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat dosa dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang wajib dihindari. Dalam konteks menunaikan umroh, calon jamaah harus memperhatikan tindakan dan perilaku mereka sehari-hari. Hal tersebut dilakukan agar ibadah umroh yang dikerjakan dapat diterima dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku dosa seperti mencuri, berbohong, merusak reputasi orang lain, semua itu harus dihindari oleh calon jamaah umroh. Begitu juga dengan perilaku yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengonsumsi minuman keras, berzina, ataupun berjudi. Yang kedua adalah berutang, dan meninggalkan sebuah tanggungan. Berutang dan meninggalkan tanggungan merupakan perilaku yang sangat dilarang dalam agama Islam. Calon jamaah umroh harus memastikan sudah melunasi semua utang dan tanggungan sebelum mereka menunaikan ibadah umroh. Hal tersebut dilakukan agar ibadah umroh dapat dikerjakan dengan tenang dan fokus, tanpa terganggu dengan urusan keuangan yang belum terselesaikan. Yang ketiga adalah tidak memenuhi kewajiban terhadap keluarga. Meninggalkan keluarga dan tidak memenuhi kewajiban terhadap mereka, merupakan perilaku yang sangat dilarang dalam agama Islam. Sebagai seorang muslim, calon jamaah umroh harus memenuhi kewajiban keluarga, sebelum mereka menunaikan ibadah umroh. Kewajiban tersebut meliputi kasih sayang, perhatian, serta dukungan dan bantuan kepada keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat adalah membawa barang haram. Larangan selanjutnya adalah membawa barang-barang haram, karena bisa merusak amal ibadah umroh. Jamaah umroh harus memastikan bahwa barang yang dibawa tidak melanggar aturan agama Islam. Barang-barang haram dapat merusak citra agama, dan membahayakan keselamatan calon jamaah umroh. Dengan adanya barang-barang tersebut, juga bisa mengganggu ketenangan dan fokus dalam menunaikan ibadah umroh. Yang kelima adalah menyakiti
dan memutuskan hubungan dengan sesama muslim. Menyakiti dan memutuskan hubungan sesama muslim, keduanya merupakan perilaku terlarang. Sebagai seorang muslim, calon jamaah umroh harus menjaga hubungan dengan sesama muslim, dan menjaga perasaan mereka. Dalam agama Islam, menjaga hubungan baik dengan sesama muslim adalah salah satu bentuk ibadah yang begitu ditekankan. Demikianlah kisah-kisah dari kami tentang peristiwa luar biasa yang dialami para jamaah ibadah haji dan umroh saat mereka berada di Tanah Suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengundang kita ke Baitullah untuk bisa mengerjakan ibadah haji maupun umroh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat surga, sekaligus menjauhkan kita dari siksa neraka di hari akhir. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.